Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni setelah menyampaikan laporan dan respon hasil yang dirasakan selama ini. Sangat menarik kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat yang tertulis di dokumen, silahkan Bapak Ibu kami reportase di seluruh kegiatan itu, kami sudah mengupload bagaimana juga draft dokumen, dan kami sampaikan terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi, Puskesmas dan Rumah Sakit yang bersedia dokumennya ini masuk juga ke website kami untuk sebagai contoh pembelajaran bagi daerah lain, bergabung dengan daerah-daerah lainnya juga yang didampingi oleh PKMK. Baik, Bapak Ibu semua, kita berikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi ini ya kepada Sulawesi Tengah karena apa yang tertulis di dokumen itu sudah dilaksanakan pada saat COVID ini. Salah satunya tadi dari paparan Ibu adalah pengaktifan klaster selama masa COVID ini dan kami juga mengingat bahwa pendampingan untuk sistem informasi Sulawesi Tengah, terus disebut-sebut Ibu tadi juga sistem informasi dan Pusdatina tadi, itu juga luar biasa dan kalau kita lihat juga infografis selama pandemi COVID untuk Sulawesi Tengah ini juga cukup bagus Bapak Ibu semua. Baik, kami persilahkan kepada di sini ada Bapak dari Sekda, kemudian juga masih ada Ibu Hadijah Pandita dari Pusat Krisis Kesehatan, kemudian Bapak Ibu semua yang berhadir di virtual webinar maupun YouTube live streaming, silahkan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, chatting, ataupun langsung berbicara, tinggal di raise hand dan ditanda. Namun sebelum itu kami persilahkan kepada Bapak Bunga Elim Somba untuk menyampaikan tanggapan ataupun dari Ibu Hadijah Pandita. Silahkan. Baik, kita sudah lakukan ini, itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya saja yang saya pikirkan itu adalah bagaimana continuity-nya daripada dan implementasi dari apa yang kita sudah siapkan. Jadi memang benar bahwa kita ini belajar terus, ada bergulir terus dengan banyaknya kejadian-kejadian, apalagi ada kejadian COVID ini. Dan ini juga kita usahakan ini akan menjadi pembelajaran buat kita. Walaupun kita ketahui juga bahwa Sulawesi Tengah ini banyak kejadian-kejadian bencana, hanya saja karakter dari bencana itu sendiri juga berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini kami sementara ini lagi merangkum semua kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang kita jadikan nanti satu buku. Mudah-mudahan dari teman-teman dari UGM ini bisa membantu kami untuk dari PKMK KMK UGM ini bisa membantu kita dalam membuat semacam saya tidak tahu apa modelnya, apakah kita akan membuat suatu buku atau kita yang bentuknya mungkin ada semacam panduan secara umum, itu yang isinya pembelajaran dari Sulawesi Tengah. Mungkin bisa kita gunakan untuk teman-teman yang ada di provinsi lain. Karena sekali lagi di Sulawesi Tengah ini sangat unik dan juga pengetahuan kita tentang mitigasi selama ini juga mungkin akan berubah dengan adanya bencana yang terjadi. Kami juga lagi mencoba untuk merubah beberapa kajian kontingensi untuk kita masukkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Jadi sekali lagi mungkin ada beberapa stakeholder yang bisa juga membantu karena kita ini ingin menyatukan beberapa kejadian-kejadian untuk kita jadikan semacam SOP bersama nanti.
Jadi ini mohon nanti teman-teman baik dari kesehatan maupun dari bencana bisa membantu kami khususnya merangkum semua kegiatan ini, karena kegiatan ini sekali lagi kami lagi sementara membuat contingency plan untuk bencana-bencana yang terjadi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Saya kira itu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini gayung bersambut. Jadi memang PKMK, FKKMK UGM ini sedang menggalakkan tentang knowledge management ya, manajemen pengetahuan, terutama untuk yang pandemi ini, karena memang kalau untuk bencana alam juga kita cukup banyak dokumentasi. Nah, ini gayung bersambut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bunga Elim Somba. Mungkin Bu Bella bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak atas arahan yang sudah disampaikan. Jadi memang kami dari PKMK UGM sudah melakukan knowledge management sejak awal mulai COVID. Jadi ini terkait dari mulai per individu dan sekarang mulai sampai kepada lembaga-lembaga maupun institusi. Nah, ini sangat baik. Jadi artinya pembelajaran yang kita ambil saat ini adalah khususnya untuk Sulawesi Tengah. Bencana alamnya juga cukup unik di Sulawesi Tengah, dan kemudian sekarang ada COVID. Nah, ini buku pembelajaran ataupun panduan ini nanti akan melibatkan keduanya. Jadi bagaimana dalam situasi COVID ataupun mungkin berikutnya ada pandemi lainnya, tetapi saat ini kita konsennya kepada COVID. Kemudian kalau terjadi bencana alam lainnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin ini pembelajaran ini sangat baik sekali, dan kami sangat apresiasi sekali untuk semua ini. Kami juga dari semua knowledge management yang sudah kami laksanakan, kami juga sering mengirimkan juga linknya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa mengikuti knowledge management ini. Dan kami akan siap membantu untuk penulisan buku pembelajaran maupun pedoman yang akan disiapkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Sekarang kepada Ibu Hadijah Pandita, untuk sebelum Bu Hadijah menyampaikan tanggapannya, bersiap untuk Ibu Alvina. Bu Alvina adalah Ketua UPT P2KT dari Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu. Baik, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Adel. Jadi saya dari yang dipaparkan tadi, saya tuh sangat ini ya, sangat mengapresiasi, sangat bangga, sangat bahagia dari capaian-capaian yang telah dilakukan selama setahun ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena mereview sebelumnya pada saat kejadian bencana, kita sama-sama dalam kondisi bencana di sana, di mana kondisi yang serba ketidakpastian, bagaimana ini semua bisa teratasi dengan baik, kemudian bagaimana PKMK UGM bisa mendampingi Dinas Kesehatan Provinsi, kolaborasi dengan Caritas. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dalam hal ini NGO, yang sangat bermanfaat untuk percepatan upaya pemulihan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana dari pendampingan yang dilakukan memperkuat sistem mulai dari level yang paling bawah. Jadi untuk layanan kesehatannya sendiri mulai dari puskesmasnya, kemudian rumah sakitnya, kemudian bagaimana memperkuat sistem di Dinas Kesehatan, sehingga jika nanti terjadi bencana itu sudah lebih siap, tetapi seperti yang kita lihat ini, pengurangan risiko tetap menjadi prioritas. Jadi di samping terkait dengan layanan kesehatan, juga membangun kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri, karena ini yang paling penting. Jadi kader dan relawan seperti yang disampaikan oleh Dr. Bella tadi, bagaimana ditingkatkan kapasitasnya, ini kami sangat mengapresiasi. Bagaimana nantinya kalau saya melihat itu baru satu puskesmas yang dikuatkan, berikutnya nanti mungkin bisa membuat role model di daerah, di kabupaten yang lain lagi,
Sigi. Jadi masing-masing kabupaten yang kota yang rawan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah itu ada satu puskesmas role modelnya untuk terkait dengan rencana puskesmas untuk menghadapi bencana. Jadi HDP untuk hospital disaster plan-nya, jadi puskesmas disaster plan-nya di masing-masing kabupaten kota mungkin ke depannya bisa lebih dikuatkan, tidak hanya cuman Palu, Donggala, dan Sigi, itu harapan ke depannya. Dan yang paling penting seperti yang disampaikan tadi itu adalah kontinuitasnya nantinya ke depan seperti apa. Mungkin nanti tetap akan ada pertemuan berkala online untuk update peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan yang di sana, itu mulai dari level puskesmas seperti yang dilakukan, kemudian rumah sakit, berkolaborasi dengan organisasi profesi, sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah yang rawan bencana ini, kemudian di masa pandemi COVID ini bisa lebih tangguh untuk bisa menghadapi bencana. Seperti itu mungkin dari saya. Jadi bagaimana ini tetap bisa berlanjut, kemudian bagaimana penguatan sistem ini tetap nanti ada kelanjutannya. Jadi sudah didampingi Renkonnya, kemudian didampingi untuk melakukan TTX. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk simulasi bagaimana kita mensimulasikan rencana kontingensi yang dibuat dengan update kondisi COVID sekarang ini. Mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tabletop exercise, tetapi mungkin kita nantinya bisa geladi lapang ke depannya. Mungkin seperti itu jika kondisi ini sudah lebih memungkinkan. Seperti itu. Jadi itu saja tambahan dari saya, dan terima kasih banyak kepada Pak Sekda, kepada Bu Reni yang selama ini sangat terbuka kepada kami untuk kita sama-sama berkolaborasi dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Hadijah Pandita dari Pusat Krisis Kesehatan. Mungkin dari tadi juga Pak Sekda menyampaikan tentang keberlanjutan. Dari paparan Bu Reni juga tadi sudah disampaikan beberapa rencana keberlanjutan. Mungkin sebelum kita ke tanggapan yang lain, boleh Ibu Reni untuk memberikan tanggapan mengenai rencana keberlanjutan kegiatan ini berikutnya, Ibu, karena selama kita pendampingan di sana, kita mencoba untuk tidak meningkatkan saja kemampuan perorangan, tapi juga lembaga. Di sini artinya ada Puskesmas Marawala sebagai model untuk puskesmas yang lain, ada RSUD Torabelo Kabupaten Sigi untuk rumah sakit lainnya, juga ada Kabupaten Sigi dan kabupaten provinsi tentunya yang pada Hari Kesehatan Nasional tahun 2019 juga sudah mensosialisasikan agar kabupaten yang lainnya untuk mengikuti. Silahkan Ibu Reni untuk memberikan tanggapan. Video Bu Reni terhenti. Oh ya? Oh ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf saya sibuk sekali. Tanda tangan izin, mohon izin, maaf sekali ya. Jadi saya sangat berbangga dengan tim UGM dan juga tim krisis yang tidak henti-hentinya mendampingi kami di dalam pelaksanaan bencana baik alam maupun non-alam. Nah, kemarin kita tahu bahwa teman-teman UGM, teman-teman pusat krisis itu sampai ada yang beberapa bulan ada di kami, balik 2 minggu, balik lagi, dan ini saya merasakan sekali bahwa sangat banyak sekali manfaatnya pada saat COVID ini. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di kabupaten kota itu sudah seperti terlatih sekali dia dengan pada saat ada bencana alam lalu. Sehingga saya tidak lagi melakukan perintah dari komandan, tetapi mereka sudah tahu bahwa mereka buka posko. Mereka sudah tahu kepada siapa yang dia harus. Kemudian sepertinya sudah tertata bagus sekali ya, Dokter Vita dan Dokter Bella. Mereka sudah tersosialisasi betul Sigi, Donggala, dan Palu pada saat itu, bahkan di Parigi Motong pun sudah memahami.
Jadi pada saat satu kali saya share di WhatsApp, itu saya menyampaikan bahwa kita COVID seperti ini. Jadi ceritanya komandan hanya menyampaikan satu kali, tetapi mereka tidak bisa menjalankan implementasinya di lapangan masing-masing. Jadi mereka menikmati semua apa yang mereka kerjakan. Kalau ada yang kurang, mereka menginformasikan bahwa kami kurang APD, kami kurang rapid, kami bagaimana cara men-tracking yang benar. Nah, itu barangkali yang betul-betul kami rasakan manfaat yang sangat besar oleh karena pendampingan pada saat bencana alam lalu. Kemudian ini sudah bisa terimplementasi dengan walaupun memang belum sebagus yang kita harapkan. Seperti di rumah sakit mereka sudah tahu disasternya seperti apa, hospital disasternya seperti apa. Sehingga mereka tidak lagi seperti dulu, kebingungan dia harus apa, dia harus apakan. Mereka sudah terpola juga yang ada di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas. Jadi saya atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hadijah, Pak Dita, atau Dr. Dita, kemudian Dr. Bella dan Pak Madel dan seluruh tim yang sudah melatih kami, mendampingi kami. Akhir kata saya mohon maaf ketika di dalam pelaksanaan misalnya gempa yang lalu, kemudian COVID pada saat ini ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dr. Dita, Dr. Bella, Mbak Madel dan seluruhnya saya mohon pamit. Insya Allah besok saya sudah pensiun dini dan saya Pak Asisten 2 sudah paham. Insya Allah saya memasuki masa purna bakti pensiun dini, mohon doa dan restunya. Insya Allah saya mengikuti pesta demokrasi oleh Bapak pimpinan kami memberikan mandat manfaat kepada saya dan saya mohon doa restunya. Mohon maaf kalau saya ada salah atau ada kurang. Mohon saya tetap dibimbing lewat WA boleh SMS. Saya tetap terbuka, Dr. Dita dan Dr. Bella dalam semua, dan yang paling penting adalah saya sehat terus dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ibu Reni, terima kasih. Doa kami juga selalu menyertai Ibu ya. Baik, langsung saja kemudian ke Ibu Alvina. Kemudian selain Bu Alvina bersiap untuk Dr. Lutfia, ini sudah raise hand. Mungkin juga mewakili dari akademisi, ini sebagai mitra kita selanjutnya. Jadi harapannya akhir kegiatan kemarin kita juga melibatkan universitas lokal, ada Universitas Tadulako dan Universitas Al Khairat yang kita bergabung, bukan kita yang meminta, tapi memang universitas yang mau. Nah ini kedepannya juga kita akan mencoba menguatkan universitas sebagai orang terdekat di provinsi atau di daerah yang langsung dapat membantu atau mendampingi stakeholder yang ada di daerah. Baik, silahkan pada Bu Alvina dulu. Mungkin videonya Dr. Lutfia juga boleh dipersilahkan untuk sharing kamera. Ini Biar kami tidak. Mana? Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Asisten, mohon izin Pak. Ibu Kapus atau Ibu Andi Hadijah yang mewakili Kapus. Salam hormat Bu. Ibu Kadis yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat sampai dengan hari ini. Teristimewa buat seluruh tim UGM, Dr. Bella. Terima kasih atas segala dukungan dan bimbingannya. Pada kesempatan ini kami dari UPT P2KT secara pribadi melalui Ibu Kadis tadi sudah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami juga dari UPT P2KT juga menyampaikan terima kasih kepada tim UGM yang sudah membimbing kami. Kami di tahap kedua bimbingannya. Tahap pertama tentu berada di bidang lain. Tahap kedua
dengan adanya UPT yang digebrak oleh kepala dinas kami, UPT ini terbentuk kembali. Alhamdulillah. Kami dari UPT P2KT menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Bila dan seluruh paparan yang ada. Kemudian untuk penguatan kapasitas sistem manajemen, memang apa yang disampaikan oleh Pak Asisten, saya sangat sependapat Pak bahwa bagaimana kontinuitasnya ini. Nah ini kalau kita mengacu dengan disaster plan yang sudah dibangun oleh UGM, otomatis apakah dia bencana alam maupun bencana non-alam tidak jauh-jauh berbeda dalam hal implementasinya. Namun ada beberapa SOP yang perlu mungkin ditambahkan, seperti apa yang disampaikan Dr. Bella. Harapannya disaster plan ini akan mencakup juga COVID. Ini juga kami sangat merespon Dr. Bella, mohon izin Pak Asisten. Nah, pengalaman yang kami rasakan di UPT P2KT di atas bimbingan Ibu Kadis, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dalam hal penanganan COVID di Sulawesi Tengah. Begitu juga penanganan bencana alam secara keseluruhan, karena memang situasi COVID sekarang ini hampir setengah dari kabupaten kota mengalami bencana alam, terutama bencana banjir. Nah ini juga yang perlu mungkin bagaimana kita membuat melengkapi apa harapannya Dr. Bella terkait penyusunan disaster plan. Ada yang alam, ada yang non-alam, ada yang sosial. Sulawesi Tengah ini etalase bencana. Hampir semua bencana ini ada di Sultan. Begitu barangkali Pak Asisten, mohon izin Pak, mohon izin. Nah, olehnya itu saya sangat sependapat dengan harapan-harapan dari Dr. Bella bahwa dalam menyikapi peningkatan kapasitas SDM yang menangani bencana, yang pertama adalah penguatan provinsi. Saya sangat sependapat dengan itu. Dan itu kami selalu dibimbing oleh Dr. Bella dan tim lainnya, dan juga dari pusat krisis, ini juga selalu membimbing kami. Mohon izin Bu Hadijah, kami sering berkoordinasi dengan Bina. Nah, terutama tadi yang selalu didengung-dengungkan oleh UGM dalam menerapkan baik itu HOSDIP maupun rencana kontingensi maupun rencana operasi adalah penguatan manajemen bencana. Penguatan manajemen bencana terutama dalam hal penguatan klaster. Jadi ini yang selalu saya garis bawahi kalau Dr. Bella menyampaikan penguatan klaster. Nah, jika klaster sudah kuat, tentu semua ini akan bergerak sesuai dengan SOP dan fungsinya masing-masing. Nah, olehnya itu mungkin kami, mohon izin Bu, kami sudah dilibatkan di UPT ini. Yang paling aktif di dalam UPT kami adalah izin Pak Asisten, adalah pelayanan PSC 119. Ini luar biasa, sudah membuming sampai ke seluruh kabupaten kota dan alhamdulillah sudah dilakukan penguatan kapasitas TOT dari UGM. Itu dari satu segi, yaitu dari sistem rujukan pelayanan gawat darurat terpadu sehari-hari dan pada situasi bencana. Jadi ini dua-duanya kami lakukan di saat COVID ini, baik kegiatan sehari-hari maupun secara bencana yang selama ini kami intens di non-alam. Jadi ini juga yang kami lakukan. Nah, kalau saya melihat ada satu yang perlu mungkin saya beri masukan, terutama kami dari UPT P2KT, yang memang ada satu penguatan surveillance bencana yang ada di UPT P2KT. Satu Bu, bahwa di UPT P2KT perlu membuat suatu rencana operasi di bidang kesehatan terkait dengan apa yang ada sekarang ini. Mungkin ini perlu dilakukan ke depan-depan dengan bimbingan dari Ibu Dr. Bella. Dan mohon izin ini kami juga dari UPT P2KT sudah melakukan suatu kajian-kajian kebutuhan yang versi kami hanya ingin belajar, dan ini sudah kami lakukan dan berkoordinasi dan alhamdulillah itu mungkin sudah ada. Nah, namun dokumen ini akan tetap kami simpan di dalam satu seksi yang namanya seksi kewaspadaan. Insya Allah nanti ke depan atas bimbingan dari semua unsur, dari semua pihak, baik lintas program maupun lintas sektor yang ada, UPT P2KT ke depan sesuai dengan arahannya Dr. Bella
adalah secara operasional dalam SK yang dikeluarkan itu menjadi suatu komandan yang akan melingkan segalanya. Mungkin ke depan ini yang belum maksimal. Insya Allah ini akan kita maksimalkan seperti apa yang dilakukan oleh pusat Kemenkes di pusat krisis, bahwa di pusat krisis itu tidak mengerjakan sampai ke detail, tetapi bagaimana melingkan, mengkoordinasikan, mulai dari surveillance-nya, mulai dari logistiknya, mulai dari farmasinya, dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Mungkin ke depan, UPT mohon izin Bapak Sekretariat, Bapak Asisten, UPT yang secara operasional teknis ini, insya Allah dengan bimbingan dari berbagai unsur atau berbagai pihak, dan juga Ibu Kadis walaupun sudah tadi sudah pamit purna waktu di sini, tetap beliau adalah is the best bagi kami. Karena beliau yang memperjuangkan UPT ini dari seluruh Indonesia, mungkin baru Sulawesi Tengah yang ada. Jadi beliau juga sudah menyampaikan dan beliau juga welcome jika kami membutuhkan masukan. Beliau sangat intens dengan itu. Mungkin itu Dr. Bella, harapan-harapan Dr. Bella, kami sangat setuju jika semua penyusunan ini akan direvisi. Kami bersedia, Dok, jika dikomunikasikan dengan baik secara lintas program, lintas sektor, untuk merampungkan dokumen kita ini. Sehingga dokumen kita ini sudah menjadi dokumen baku yang seperti arahannya Ibu Krisis, bukan hanya di 3 kabupaten. Memang itu harapannya, Bu. Kami ingin mencoba, dan kami sudah mengirimkan ke seluruh kabupaten, sehingga membuat suatu hal yang sama, namun kami butuh ekstra kerja. Nah, ekstra kerja, mohon izin Bapak Gubernur, ekstra kerja yang kami butuhkan dari UPT P2KT secara operasional, kami butuh dukungan pembiayaan. Kami butuh dukungan pembiayaan untuk memaksimalkan, menyusun rencana operasi ini ataupun rencana kontingensi ini sesuai dengan harapannya Dr. Bella. Karena Dr. Bella hanya memberikan rambu-rambu rencana operasi, beliau juga mengharapkan dukungan dari kita sepenuhnya. Terima kasih Dr. Bella, kami tetap selalu bersedia jika dikomunikasikan dan membantu Dr. Bella. Kami selalu bekerja Ibu atas petunjuk dan mungkin arahan dari Bapak Bapak Asisten, kami sangat butuhkan dukungan pembiayaan untuk penguatan. Satu Pak, penguatan terkait dengan pengaktifan PSC 119 yang secara hari ini sangat membumi dan mobilenya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kami butuh bagaimana penguatan surveillance saat bencana ini kami akan tingkatkan. Yang ketiga, kami akan berupaya membantu melengkapi dokumen yang diharapkan oleh Dr. Bella akan dimasukkan ke dalam satu dokumen lagi yang akan berisi terkait dengan COVID. Insya Allah kami akan berkoordinasi Dok, dan kami juga siap bekerja sesuai petunjuk. Terima kasih, mohon maaf, mohon izin jika ada salah-salah kata. Kami seluruh tim UPT P2KT mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Pena. Ini kalau kita ingat juga ya, di tengah kegiatan kita kemudian berubah ya Bu ya, berubah tiba-tiba UPT P2KT hadir, sehingga kalau kita ingat di penyusunan ini ada tim penyusun lama dan ada tim penyusun baru, namun itu tidak menjadi tantangan bagi kami, jujur dari UGM tidak menjadi sebuah tantangan begitu besar, karena ternyata tim baru dan tim lama pun karena merasa ini punya organisasi, sehingga tetap bisa mau bergabung. Kemudian kecepatan tanggap dan respon dari UPT P2KT kemudian juga sangat luar biasa, dan timnya ini kemudian merampungkan berbagai macam SOP yang dibutuhkan. Baik, silakan Ibu. Mungkin Bu Lutfia dulu mungkin. Oke, baik. Sebelum Bu Bella menanggapi, sekarang kita ke Bu Lutfia. Halo Bu Lutfia, nih Bu Lutfia juga habis on air, kemudian buru-buru langsung bergabung di kita. Halo, selamat siang Bu Lutfia. Bingung. Oke, mungkin nggak masalah kalau Ibu Bu Lutfia, karena Bu Lutfia juga seperti... Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Selamat siang. Selamat siang. Suara saya kedengar? Sangat jelas Ibu. Kedengaran? Ya, dengar. Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya dalam hal ini saya mewakili Dinas Kesehatan Kota Palu. Kebetulan saya juga berada di bidang P2P, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan saya juga banyak membantu Fakultas Kedokteran Universitas Al Khairat, dan di sini hadir juga Dr. Ali. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih Dr. Dona, Mbak Madel, dan semuanya yang sudah mengajak kami. Dan mohon izin, di sini ada Bapak Gubernur atau yang mewakili Dr. Reni, Bu Vina, dan teman-teman yang lainnya. Ya, sebenarnya kan rencana dari Dr. Dona, Mbak Madel FK UGM ini kan akan ada follow up lagi untuk Kota Palu dan kerjasama dengan universitas ya, termasuk dari Tadulako dan Al Khairat. Tapi ya, dan ada pandemi COVID-19 ya, tapi tentunya semoga semangat kita dalam hal penanganan bencana bisa tetap kita lakukan. Kalau kami juga di sini, saya banyak membantu di Fakultas Kedokteran Universitas Al Khairat. Kami juga ada MOU dengan pusat krisis, ya, pusat krisis. Saat itu saya juga menemani dekan. Ada dari Aceh juga kalau nggak salah, dan tadi diwakili oleh Dr. Gigi Pandita. Dr. Gigi Pandita, ya saya sering bertemu beliau. Saya sering bertemu beliau dalam event-event kegiatan. Dan kembali lagi Dr. Dona, Mbak Madel, kami siap untuk membantu, dan kami juga terima kasih atas supportnya. Apalagi kalau di Fakultas Kedokteran, salah satu visi dari Fakultas Kedokteran Al Khairat itu adalah menghasilkan dokter-dokter yang siap dengan kesehatan matra. Ya, seperti kita ketahui, bagian dari kesehatan matra itu yaitu adalah salah satunya bagaimana bisa melakukan penanganan bencana, minimal PRB ya, bagaimana meminimalisasi terjadinya bahaya-bahaya bencana di masyarakat. Seperti itu, yaitu pengurangan resiko bencana. Saya rasa dari saya itu saja. Mohon maaf kalau ada gangguan teknis, saya belum terlalu friendly dengan GoToWebinar ini karena biasanya menggunakan Zoom. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lutfia dan tim di sana, di Palu. Silahkan Dr. Bella. Ya, terima kasih buat tanggapannya dari Bu Vina, kemudian juga Bu Reni. Terima kasih, semoga kedepannya jauh lebih sukses dan tetap sehat ya Bu. Ini luar biasa nih Bu Reni ini sebagai seorang leadership yang sangat mengayomi para anggotanya. Kami juga sangat tidak mungkin kami bisa melaksanakan apapun tugas yang kami lakukan tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan juga kepala dinas provinsi yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, untuk menanggapi dari apa yang disampaikan Ibu Vina, jadi memang benar sekali pada saat pertama sekali kita menyusun dokumen ini, UPT itu masih belum ya, jadi artinya sempat tertutup dan kemudian di tengah-tengah ternyata UPT ada. Nah ini kan memang akhirnya merubah tim, sehingga tim penyusun kemudian yang menjadi komandan, jadi kalau memang selama ini komandan itu adalah Kepala Dinas Kesehatan, dan ini adanya UPT ini sangat membantu komandan yang awalnya kepala dinas, sehingga kepala UPT ini bisa langsung menjadi komandan di bawah arahan dari kepala dinas setempat. Nah, ini kami sangat mengapresiasi untuk pembentukan UPT yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, memang nanti dokumen ini juga kita akan bersama-sama kami tetap mendampingi Bu, walaupun program ini sudah selesai, tapi kami tetap mendampingi, artinya begini,
Karena sekarang ini kan situasinya ada COVID, jadi otomatis dokumen yang ada di Bapak Ibu semuanya itu memang harus memasukkan program terkait dengan COVID. Jadi artinya kalaupun COVID ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir, tapi minimal di dokumen ini sudah tercatat bagaimana program COVID dan bagaimana kalau terjadi bencana alam yang lainnya. Jadi misalnya apakah ada banjir ataupun misalnya ada gempa lagi, tetapi dalam situasi COVID kita bisa menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan protokol-protokol terkait dengan COVID-19. Nah, ini memang kami akan tetap mendampingi, Bu, jangan khawatir. Kami akan tetap mendampingi untuk penambahan dengan program COVID ini. Kemudian yang untuk PSG 119, jadi memang ya harapannya ke depannya kita mungkin dari Karitas sendiri ya ingin tetap mensubsidi untuk ingin tetap. Jadi kalau dari Karitas memang ingin tetap kegiatan ini tetap berlangsung sehingga nanti dari PSG 119 kalau kemarin TOT yang sudah kita berikan itu pelatihan adalah terkait dengan sistemnya. Bagaimana kalau misalnya di Sulawesi Tengah ataupun provinsi lain ingin membuat PSG 119, artinya ada sistem yang harus disiapkan. Kemudian nanti untuk yang berikutnya, di tahun berikutnya, kegiatan kita berikutnya adalah kita lebih ke teknis nanti. Jadi artinya PSG 119 ini setelah provinsi tahu bagaimana sistemnya, kemudian kita akan tetap melatih mereka bagaimana terkait dengan lebih teknisnya. Jadi misalnya mereka itu awam, ataupun misalnya mereka kesehatan, apa yang dilakukan kalau misalnya ada panggilan, kemudian apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada gagal jantung misalnya tiba-tiba, tetapi terkait dengan COVID, apa yang harus dia lakukan. Nah ini kita akan kedepannya akan lebih teknis lagi, karena kita memang lebih ke arah kepada pemberdayaan masyarakat dari mulai puskesmas dan sekitarnya. Kemudian untuk surveillance benar sekali Bu, jadi untuk program berikutnya juga karena terkait dengan National Action Plan Ketahanan Kesehatan, ini memang koordinasi kemudian surveillance laboratorium ini harus dikuatkan. Jadi terkait dengan Inpres nomor 4 tahun 2019 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, ini memang terutama itu surveillance kesehatan. Jadi surveillance rumah sakit, surveillance puskesmas, surveillance yang ada di Dinas Kesehatan, ini memang harus dikuatkan. Jadi memang ini sudah masuk di dalam program-program kami juga untuk kedepannya. Semoga nanti ini berjalan lancar dan kita bisa memenuhi apa yang diharapkan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kemudian yang untuk Bu Lutfia, untuk universitas memang jadi memang kita nanti akan bisa sharing pembiayaan untuk universitas. Jadi apa yang diharapkan oleh universitas yang ada di sana. Jadi memang kami yang dari UGM mungkin tidak terus, artinya tidak selamanya kami akan mendampingi. Kami juga akan berpindah mungkin ke provinsi lainnya. Jadi sehingga memang penguatan universitas di provinsi ini sangat kami butuhkan, sehingga nantinya kontinuitas yang diharapkan dari Pak Sekda tadi yang sudah disampaikan Pak Asisten, harapannya adalah ini tetap berlanjut, sehingga memang penguatan dari universitas memang kami harapkan, sehingga nanti universitas yang ada di daerah masing-masing itu bisa menguatkan daerahnya, sehingga nanti ini akan tetap berlangsung apapun kegiatan yang sudah dilakukan, yang sudah kita lakukan dari mulai tahun 2018 dari mulai pendampingan emergency response, kemudian sistem, kemudian nantinya ke pemberdayaan masyarakat juga. Ini juga akan bisa didampingi berikutnya keberlanjutannya oleh universitas yang ada di tempat. Jadi artinya nanti mungkin untuk apa yang disampaikan Dr. Dita tadi, pentahelix tadi itu jadi dari universitas, kemudian pemerintah, kemudian dunia usaha, juga kemudian akademisi, kemudian akademisi sudah tadi ya. Yaitu itu masyarakat itu bisa terjalani, dan saya yakin Provinsi Sulawesi Tengah pasti bisa. Karena dari mulai pertama kami mendampingi bagaimana semangatnya masyarakat dan juga dari pemerintahnya yang begitu antusias terkait dengan kesiapsiagaan daerah. Mungkin dari saya itu saja. Baik, saya kembalikan. Silakan dibantu oleh admin. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari chatting? Oke, jika tidak ada Bapak Ibu mungkin kita cukupkan saja karena juga waktu. Oh ada. Oh, dari Pak Ramses Indriawan. Silakan Bapak diklik mikrofon. Pak, Bapak atau Ibu ini, silakan Pak.
Silahkan diklik tombol mikrofon yang ada di layar Bapak. Kemudian ada juga di sini Ibu atau Bapak Jerana Abdul Salim ST. Silahkan boleh diklik mikrofon, silahkan Bapak Ibu. Mikrofon yang berwarna oranye kecil di nama Bapak Ibu di bagian attendees. Ya, silakan. Bapak atau Ibu Jerana, silakan. Silakan Ibu, kami sudah mendengar. Halo. Ya, silakan Ya, Ibu. silakan, Bu. Rupanya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Dinas Kesehatan Kota Palu. Dari Dinas Kesehatan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baik, Bu, silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada Indonesia, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dan peserta yang kami banggakan. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali materi yang telah diberikan melalui telekonferensi. Dengan adanya materi-materi yang dibawakan oleh Ibu Pandita tadi, mohon Bu untuk mengirim via email tentang materi yang dibawakan oleh Dr. Pandita mengenai rancangan rancangan kontingensi pembuatan normal ya Bu ya? Iya, rancangan kontingensi. Iya. Kemudian saya haturkan terima kasih kepada panitia. Semoga dalam kesempatan ini dari adanya wabah yang mendunia, insya Allah kita sama-sama diberikan umur yang panjang dengan ikut protokol kesehatan dengan cuci tangan dan pakai masker. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenara dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Baik, seluruh materi ini kami sudah minta izin juga dari seluruh pembicara untuk dapat kita upload di website. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu kembali. Terima kasih. Kemudian, mau izin. Oh ya, silahkan Pak Asisten. Sepertinya mau Oh ya, silakan. Baik Bapak, kami persilahkan Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, ada lagi di chatting? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah hampir di ujung kegiatan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dari awal hingga akhir, Bapak Ibu yang membuka kegiatan juga. Sekarang kita coba lihat ini tadi kalau tadi dibuka oleh oleh Pak Sekda, ini penutupannya sudah langsung diwakilkan ya pada saat itu ya Mbak ya. Wakilkan untuk sekaligus kita tutup secara webinar virtual meeting saja. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadiran dan sumbangsih pemikiran yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Besar harapan pembelajaran dari kegiatan ini dapat menginspirasi semua pihak dan diduplikasi untuk daerah lain. Terima kasih, kesuksesan kegiatan ini sangat tergantung bukan dari kami, bukan dari Caritas Germany ataupun dari Universitas Gadjah Mada, namun kami merasa sangat tergantung dari masyarakat Sulawesi Tengah sendiri, yakni Bapak Ibu stakeholder maupun yang ada di masyarakat, karena waktu itu kita juga sampai ke masyarakat, baik internal Dinkes maupun lintas sektor ataupun universitas lokal yang bekerja sangat luar biasa. Jadi UGM memang mendampingi banyak daerah di Indonesia dan kami rasakan sendiri untuk Sulawesi Tengah ini luar biasa apresiasinya, menyambut baik apapun saran yang diberikan, kemudian berani juga untuk menyampaikan
perbaikan-perbaikan dari saran, ya maklum karena kami melihatnya dari level nasional, barangkali misalnya konteks lokal dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat luar biasa sehingga membuat kegiatan ini apapun itu berhasil. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu ya, kita langsung tutup saja kegiatan kita, namun jangan ditutup dulu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menikmati video testimoni dari seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini selama hampir 2 tahun ini. Kira-kira itu dari saya selaku moderator yang membawakan kegiatan dari awal dan akhir. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Saya juga mewakili seluruh tim yang menghubungi Bapak Ibu selama 2 minggu ini, selama 1 bulan ini mungkin menghubungi, membantu teknis penggunaan webinar dan segala macamnya hingga hari ini jika ada salah kata dan sikap. Kami ucapkan mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.